Pernah nggak sih kalian mikir, kok bisa ya orang dulu tanahnya banyak? Gue juga pernah mikir hal yang sama. Kok bisa ya mereka punya banyak tanah, sedangkan kita di generasi sekarang kayaknya susah banget buat punya tanah, apalagi rumah. Sampai akhirnya, gue ketemu tetangga gue yang udah cukup tua dan punya tanah yang lumayan banyak. Gua pun nanya sama si bapak tua itu, kok bisa ya orang dulu tanahnya banyak? Si bapak pun dengan senang hati ngejawab dan ngejelasin kenapa orang-orang dulu bisa punya tanah banyak. Dari penjelasan singkat si bapak tua tentang pertanyaan gua tadi, gua dapet beberapa kesimpulan. Ternyata orang-orang zaman dulu, seperti si bapak, punya prinsip sebaik-baiknya tabungan adalah berupa sebidang tanah. Mereka tentunya bisa punya beberapa aset tanah dari hasil kerja keras mereka semasa muda. Hal yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekitar si bapak tua itu, di mana dulu belum ada yang namanya sosial media, e-commerce, TV masih langka, dan pusat hiburan yang hanya ada di kota-kota besar. Jadi, bisa dibilang sedikit referensi si bapak tentang bagaimana cara menghabiskan uang. Pasti kalian mikir, pantas aja gitu. Dia kan tinggal di desa, pasti jauh dari hingar-bingar dan foya-foya. Gue juga mikir hal yang sama. Tapi hal itu dibantah sama argumen si bapak tua tadi. Dulu juga zaman saya banyak kok yang seumuran saya suka foya-foya, minum-minum, nyawer dangdut, sampai pacaran terus tiap hari, tiap waktu. Berarti bisa kita simpulin kalau dulu dia juga banyak godaan untuk menghabiskan uang di masa muda. Tapi si bapak itu punya pilihan buat nggak ngabisin semua uangnya di masa muda. Ya mungkin godaan-godaan buat si bapak tua itu nggak sebanyak sekarang godaannya. Tapi perlu diingat, dulu juga si bapak tua gak punya referensi sebanyak sekarang tentang bagaimana caranya menghasilkan uang. Mungkin di zaman dulu profesi yang bisa si bapak kerjain cuma bertani, berternak, berdagang, atau kerja di kota besar. Sedangkan di zaman sekarang banyak banget profesi-profesi yang muncul gara-gara pesatnya perkembangan sosial media. Lu bisa jualan online, lu bisa jadi digital marketer, lu bisa desain dan jual desain lu ke sosial media, lu bisa jadi YouTuber, bahkan lu bisa ngelamar pekerjaan di 20 perusahaan hanya dengan sekali sentuh. Berarti bisa kita simpulin, si bapak tua emang gak punya banyak pilihan buat dia ngabisin uang di masa mudanya. Tapi dia juga sangat punya keterbatasan referensi tentang cara bagaimana menghasilkan uang. Jujur, gua malu sama si bapak tua tadi. Dengan segala keterbatasan yang dia punya di zaman itu, dia bisa mikirin tabungan berupa aset yang mungkin nantinya bisa dinikmati anak cucunya di masa depan. Sedangkan kita kaum milenial kadang masih mikir, besok mau nongkrong di mana lagi ya? Besok mau belanja apa lagi ya? Dan hal-hal boros yang pelan-pelan memakan semua penghasilan kita. Dengan begitu banyaknya kemudahan teknologi yang kita gunain sekarang,
kita harusnya lebih banyak pilihan buat menginvestasikan tabungan kita menjadi sebuah aset selain tanah. Bisa berupa saham, kripto, atau lain-lainnya. Dan mungkin di masa depan yang kita wariskan ke anak cucu kita bukan melulu tentang tanah. Bisa jadi beberapa ratus lot saham, beberapa koin kripto, atau mungkin nantinya akan ada instrumen investasi lain seiring berkembangnya teknologi. Dan kalau kita berhasil menyisihkan penghasilan kita di masa muda buat diinvestasiin, mungkin di 30 tahun mendatang akan ada yang membuat video kenapa orang dulu portofolio sahamnya bisa banyak. Mix Insight sign out.